Welcome to FBS Bercerita. Kembali lagi bersama saya, host dari podcast FBS Bercerita di episode pertama. Saya Wawan ya, panggil aja Wawan pokoknya. Di episode kali ini kita bakal ngebahas lebih jauh mengenai AKM, Open Recruitment AKM, pokoknya segalanya tentang AKM lah ya. Terus di sini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial. Aku nggak mau mengenalkan dia deh, langsung aja suruh dia untuk kenalin dirinya sendiri ya. Jadi inilah Ketua Panitia AKM. Silakan perkenalan diri Bang Jo. Oke, terima kasih Wawan. Sebelumnya sorry ya, ini di kamera kelihatan kayak melengis. Aku belum mandi guys ya. Jadi sekali lagi kenalin, aku Valdi selaku Ketua Panitia dari AKM atau Ajang Kreativitas Mahasiswa tahun 2021 ya. Oke. Kak Valdi nih baik banget orangnya, jadi dia sangat cocok untuk menjadi ketua AKM ya Valdi ya. Menurut Anda sebenarnya. Ngomong-ngomong Val, kita kan bakal ngomongin AKM. Pertama-tama saya mau bertanya ini dulu. Apa kira-kira keseluruhan konsep untuk kegiatan AKM tahun ini tuh? Apa sih bedanya sama tahun-tahun sebelumnya tuh? Karena kita kemarin kan juga ada pandemi ya, sekarang masih pandemi juga sih. Apa yang membedakan dulu ini ya, yang sekarang sama yang tahun lalu? Oke, kita coba lihat dari AKM 2019 duluan ya. Jadi untuk 2019 itu kita melaksanakan secara full offline atau luring. Jadi kita bisa berbebas di sana mengkreasikan apa yang ada di pikiran kita. Jadi terus untuk tahun lalu kita full daring gitu. Memang berapa ada yang ke kampus untuk take atau ke rumah temennya untuk edit dan sebagainya gitu. Tapi di sana kelihatannya kita full online untuk audiensnya gitu. Nah, jadi sekarang perbedaannya antara kedua 2 tahun lalu dan tahun lalu itu mungkin yang aku rancangin dengan teman-teman juga sama Cai juga. Iya juga sih. Itulah kita bakal rancang dengan konsep semi daring gitu atau semi daring atau semi luring gitu. Ya, hybrid atau ya apa hybrid. Jadi seperti itulah. Kalian di sini kan ada 4 kegiatan utama nih. Yang pertama lomba, PPEBS, Expo dan MGS. Sama kayak yang luring juga sih, cuman pengemasannya yang beda ya. Ya. Terus itu kita buatkan konsep secara semi daring kepada 3 kegiatan inti, yaitu PPEBS, Expo dan MGS. Tapi untuk lomba atau untuk tahun ini masih sifatnya lomba secara daring gitu, karena ini juga menyangkut nasional gitu, jadi susah untuk mendatangkan peserta-peserta dari luar Bali terutama gitu. Terus untuk PPEBS kita adakan karantina secara luring. Kayak luring dong ya? Iya, sudah supaya kita dapat emang benar-benar putra dan putri Fakultas Bahasa dan Seni ya, karena seleksinya juga akan jadi lebih ketat gitu kan. Oke. Terus lanjut untuk Expo. Siapkan diri Anda. Expo kita konsepnya juga semi daring ya. Jadi kita adakan penampilan secara langsung juga di Expo. Terus juga ada nanti mungkin teman-teman di sini, teman-teman FBS yang mau mengumpulkan karya gitu atau menyanyi atau nari itu, silahkan kumpulkan nanti ditayangkan di Expo gitu, seperti ituan. MGS juga sama karena menggunakan konsep mix antara daring dan juga luring. Daring dan juga luring karena akan ada penampilan langsung dan ada penampilan video karya dari mahasiswa seperti ituan. Ya nanti kita bahas lebih lanjut lagi mengenai AKM Expo-nya sama MGS-nya dan BPFBS-nya lagi ya. Ya kurang lebih artinya ini kan kita bakal ngelaksanain kegiatan semi daring lah ya. Ada offline, ada yang online gitu. Juga. Dan yang online pasti kebanyakan penonton kita, teman-teman kita gitu ya di rumah gitu ya. Itu sih perbedaan utamanya. BTW nih. Saya sebenarnya hanya pura-pura tidak tahu. Saya di sini sebagai wakil ketua 1 dari Mas Valdi, Bang Jo, Kakak Valdi ya, atau apapun itu ya. Apapun itu. Ya cuman ya kan biar kita bisa ngebahas ini lebih lanjut, biar nanti tidak ada mispersepsi ataupun yang lain-lain itu, dan biar teman-teman juga tahu ini sebenarnya kegiatan Karang ini kayak apa. Jadi kan sangat mungkin itu ada yang bertanya gitu di luar sana, ini kegiatan AKM kayak gini gimana ya itu. Terus kegiatan AKM kayak gini yang tahun ini tuh
bisa nggak ya kayak tahun-tahun sebelumnya gitu, karena kegiatan AKM ini kan adalah kegiatan yang sangat menyatukan mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Bahasa Indonesia paling besar di FBS One. Jangan Agree. lupakan itu. Agree. Aku gara-gara AKM sih kenal sama Iya. banyak teman itu dan lain. Teman. Teman. Oh, teman. Masih teman Oke. sih. Oke. Terus itu kan soal konsep dasarnya di mana kita bakal ngelaksanain semi daring. Pastinya kan kita tuh punya tema di setiap kegiatan. Ya. Tema. Untuk tema AKM tahun ini tuh apa? Kalau tema KM tahun ini tuh seperti yang kita udah rapatkan sebelumnya ya, kita mengusung tema tentang kekuatan dan new normal yang kita bisa jadikan judul yaitu Taksuning Jagat. Jadi kan Taksuning Jagat ini terdiri dari 3 kata nih. Kan orang-orang Bali pasti tahu gitu. Taksu itu artinya kekuatan, Ning itu artinya pembersihan, dan Jagat tuh artinya semesta atau dunia itu. Jadi jika dirangkum 3 kata tersebut kita dapat menghasilkan sebuah pengertian yaitu kekuatan yang bisa membersihkan dunia ini atau yang bisa membuat dunia menjadi new normal tersebut gitu. Jadi seperti yang kita udah tahu ya, itu kan seperti tahun lalu kan kita pandemi juga. Jadi kan biar enggak kita pandemi aja gitu. Kita gunakanlah kekuatan kebersamaan untuk bersama saling membangun di masa yang seperti ini untuk membuat sistem yang baru yaitu new normal gitu kan. Itu untuk tema yang kali ini tahun ini gitu. Berarti dari segi keseluruhan dari tema Taksuning Jagat ini kan terdiri dari 2 hal besar ya, kekuatan dan juga new normal. Ini kekuatan ini terinspirasi dari mana sih? Pasti nggak mungkin dong orang tuh membuat sebuah tema tanpa ada alasan itu kekuatan itu. Nih Bang Jo ototnya gede kali guys. Ya pasti ada alasan lah kenapa. Kita bedah satu-satu dulu ya dari kekuatan juga new normal. Kita yang pertama dulu kita bahas tentang kekuatan. Emang apa sih kekuatan tuh apa sih itu? Kalau dari kekuatan ya sebenarnya kalau alasan fiktifnya emang aku punya motor jadilah kuat gitu. Kayaknya aku punya kekuatan. Tapi kalau secara memang aku pikirin sendiri dari awal itu kan aku juga melihat dari keseharian kita itu terutama di organisasi lah itu. Kebanyakan pasti kendala-kendala di organisasi itu tentang yang kebersamaan, solidaritas. Solidaritas itu kan kebanyakan di organisasi itu terkendala itu masih kurang solidaritasnya gitu. Jadi kita perlu tekankan itu bahwa solidaritas itu penting untuk membangun dalam konteks organisasi itu dalam konteks hal yang lebih besar gitu. Jadi kita dalam kekuatan bersamaan itu kita bisa membuat hal yang lebih besar gituan. Jadi maknanya itu yang utamanya tentang kebersamaan dan lain-lain. Tapi itu juga kalau menurut aku sendiri ya, kekuatan itu kan nggak cuma terutama soal kebersamaan nggak cuma di antara organisasi dan mahasiswa juga, tapi juga di masyarakat itu. Dengan kekuatan kita kebersamaan itu yang bisa ngebangkitin kita bareng-bareng gitu sebenarnya kan. Ya karena kalau kita nggak mau berjuang untuk bersama-sama kan kita tidak bisa mencapai tujuan kita bersama-sama. Lanjut ke topik berikutnya, kita bahas soal new normal. Kenapa ada new normal? Ini kan Taksuning Jagat. Ada konsep new normal tadi di penjelasannya. Ya, sebenarnya kalau misalnya cuman alasan itu ini Ega punya ini Ega punya temanya ya itu Ega. Tapi kalau misalnya kita kaitkan itu memang berkaitan itu antara kekuatan dan new normal itu ya seperti yang kita tahu ya. Kan di zaman pandemi ini kita pastilah menghadapi suatu hal permasalahan yang paling baru itu tidak pandeminya sendiri itu. Yang kita rasakan di sini seperti kita harus belajar dari rumah, itu kan harus membiasakan diri dengan hal yang baru gitu. Jadi kita dalam membiasakan hal baru itu di diri sendiri kan kita juga perlu kekuatan dari kebersamaan tersebut gitu supaya kita jadi satu dan hal-hal yang baru gitu kita bisa lewati bersama seperti itu kan. Jadi kan berkaitan tuh kekuatan dengan new normal tuh gitu kan. Jadi dengan kekuatan kita menciptakan new normal ya Pak ya. Ya. Ciptakan dan terbiasa dengan new normal seperti itu. Terbiasa guys. Kita harus mampu beradaptasi. Mantap. Lanjut, apa yang dipersiapkan selama kegiatan AKM ini? Kan banyak tuh persiapannya, nggak mungkin dong. Ini waktu kita lagi sekitar 2 bulan tuh apa aja yang
sudah dipersiapkan dan apa yang akan dipersiapkan juga? Oke, dari yang sudah dipersiapkan ya, mungkin dari konsep ya seperti yang tadi konsep, mungkin hal-hal penting seperti pembuatan proposal untuk sponsor dan sebagainya, seperti itu yang kita sudah rencanakan dan sudah mulai kita garap. Dan seperti yang terbaru, misalnya kalian cek IG HKM, kita sudah buka open recruitment untuk mahasiswa FVS terutama untuk semester 1 dan 3 ya. Itu yang sudah kita persiapkan, dan yang akan kita persiapkan lagi yaitu tentang bagaimana sistem AKM ini dijalankan, yaitu seperti kita mencari peserta lomba, melaksanakan TM dengan juri, lalu ada persiapan MGS dan persiapan Expo seperti itu gitu. Itu yang akan kita laksanakan untuk beberapa bulan ke depan gitu. Ya sih, persiapannya tuh paling banyak di itulah ya, untuk mempersiapkan data-data dan sistem kita yang nanti itu yang utama sepertinya, soalnya itu krusial terutama di anggaplah SOP kita gitu kan, perlu juga kita membuat SOP untuk kegiatan kita tahun ini. Konsep tuh juga yang utama kan ya, kayak gitu ya. Lalu untuk tantangan nih, kita suka tantangan ini guys. Tantangan apa kira-kira tantangannya yang untuk melaksanakan AKM tahun ini itu apa? Jadi tidak seperti AKM sebelumnya ya. Jadi kan AKM 2019 full offline, AKM 2020 full online lah. Jadi tantangan yang paling besar tuh kita mengajukan diri untuk bahwa kita tuh siap dalam melaksanakan semi daring gitu kan. Terutama kepada pihak-pihak yang berkaitan itu, seperti petinggi di fakultas, petinggi di Undiksa, dan mungkin keluar ke Satgas Covid gitu untuk melaksanakan hak semi daring ini gitu. Lalu persiapan tantangannya lagi mungkin bakal dilaksanakan dengan koor-koor ya. Pertama misalnya mereka mendapatkan teman-teman yang kemungkinan susah untuk terus di Singaraja, itu bakal kita komunikasikan lewat online tuh. Jadi kayak kau tahu sendiri Wan, aku baca iya titik udah kesel lihat Wan. Saya bosan mengobrol dengan foto profil ya. Sudah bosan sekali. Rapat ya dengan foto profil itu tidak guna. Sorry lagi di jalan. Iya, padahal lagi di WC. Bergema gitu ya. Ya sepertilah tantangan yang mungkin kita akan rasakan bersama di AKM seperti ini gitu. Terutama ini sih kalau menurut aku ya, aku nambahin ya Val ya. Ini menurut aku yang terutama di kegiatan tahun ini tuh karena kita menjalankannya di masa pandemi dan kita ada di masa-masa PPKM. Dan ini PPKM ini kan sangat tidak pasti. Emang sih sekarang kasus COVID di Indonesia tuh lagi rendah gitu. Dan nanti kan kita nggak tahu, misalnya nanti juga tiba-tiba tinggi gitu. Kayaknya itu juga tantangan utama untuk kita sih, yang dimana kita akan menghadapi ketidakpastian yang sangat tinggi banget. Jadi mau tidak mau kita harus selalu menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terburuk gitu ya, kan. Betul sekali Wan. Itu sih tantangan yang gede banget sih itu ya. Nah digantung tuh memang susah juga Wan. Hah? Digantung. Dikasih sesuatu yang tidak pasti. Iya. Maunya kayak gimana sih gitu. Sing gitu. Dan iya sing. Iya sing. Terus kita lanjut ke gini, harapannya apa sih dari AKM ini sebagai ketua panitia ini? Untuk AKM besarnya nih. AKM the whole kegiatan AKM. Ya, aku sendiri sebagai ketua panitia, aku harap yang pertama itu panitia-panitianya ya untuk semangat dalam mengikuti kegiatan ini sampai bulan-bulan terakhir gitu. Karena seperti pengalaman tahun lalu juga kan bisa dilihat itu awal-awal aja menggebu-gebu habis itu hilang gitu. Itu yang harus dirubah lah itu. Terus untuk ya kedepannya semoga untuk lomba-lomba mungkin kita bisa mendapatkan banyak peserta lomba gitu, sehingga kita tidak perlu lagi untuk menjemput bola ataupun apalagi mengcancel lomba, itu yang paling terburuk itu. Terus untuk Expo dan MGS, aku harap juga bisa kita mendatangkan audiens terutama dari adik-adik tingkat kita yang mungkin belum tahu sama sekali tentang kampus bawah itu sendiri itu ya. Ada wampilan itu mereka nggak tahu. Mungkin nggak tahu kan? Ada kantin pun mungkin nggak tahu ada mereka kantin, gitu. Jadi itu yang aku harapin untuk
Expo dan MGS mungkin harusnya semoga kita bisa mendatangkan audiens seperti itu. Dan yang paling penting semoga KM-nya lancar gitu ya. Lancar itu yang paling utama. Terus ya yang paling penting lagi, semoga kita walaupun kita melaksanakan ini semi daring, kita tetap bisa merasakan vibes kebersamaan. Nah, betul sekali Wan. Dari kegiatan AKM. Karena tema kita tahun ini kan kekuatan untuk menuju new normal gitu. The main idea-nya itu kayak gitu. Dari kebersamaan muncul kekuatan. Itu. Apa namanya? Seharusnya ini pertanyaan yang paling di akhir banget sih, cuman nanti kita obrolin lagi lah lebih jauh soal ini. Terus ini kita bakal ngomongin soal penerimaan panitia baru. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu ini. Catat nih ke menit keberapa ini mungkin nanti. Anda mahasiswa baru semester 3 tolong catatin ini dengan baik-baik. Oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang open recruitment. Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan atau frequently asked question. Pertama-tama kita bakal nginfoin dulu kapan sih kegiatan open recruitment ini sebenarnya kapan sih? Itu kan karena ada yang bilang tanggal 20 sampai 24, itu ada bilang 25 26. Kapan sih sebenarnya itu? Mungkin ada orang-orang yang berpikiran seperti itu karena malas baca. Ada mungkin karena salah persepsi mungkin. Ya, aku jelasin aja. Jadi untuk pembukaannya sebenarnya kita udah buka dari kemarin, yaitu tanggal 20 September 2021. Lalu dari sana kita sudah mulai proses pengambilan atau pengumpulan data ya untuk mahasiswa yang ingin ikut perekrutan tersebut sampai tanggal 24 yaitu. Jadi pendaftaran itu dari tanggal 20 sampai tanggal 24 gitu. Lalu kita lanjutkan dengan sesi wawancara atau tahap wawancara dari tanggal 25 dan tanggal 26 gitu. Terus untuk kelulusannya bakal kita umumkan besoknya yaitu tanggal 27. Catat aku supaya catat. Catat Anda jangan sampai Anda bertanya lagi malah Kak, oprek kapan ya? Aku malas jawab itu sebenarnya. Saya juga sih. Terus untuk pendaftarannya itu kan online ya, artinya lewat Google Form yang sudah diberikan linknya. Sudah ada linknya, bisa langsung dicek di bio IG AKM atau GBEM boleh. GBEM boleh, langsung aja dicek di bionya. Terus ini ada pertanyaan berikutnya, maaf Kak, izin bertanya. Apabila ada yang berminat untuk menjadi panitia AKM, tapi lokasi tempat tinggalnya terbilang jauh dari kampus bawah Undiksa, apa alternatif dan solusi yang bisa diberikan oleh kakak-kakak? Mungkin ini maksudnya aku dua tafsir ini, antara dia rumah di Singaraja tapi jauh atau tidak di Singaraja itu. Jadi hal yang bisa aku kasih saran untuk teman-teman yang mengalami hal tersebut ya, mungkin kamu utamakanlah dulu untuk mencari tempat tinggal masih di Singaraja gitu. Maksudnya tidak memaksa juga kan ini kan. Jadi mungkin kalau mau ngajak gitu tapi opreknya mewajibkan jam segini, mungkin kamu kemarinnya bisa nginep di rumah teman gitu sepertinya. Kita juga nilai dari sana gitu loh. Kamu yang memang benar-benar berjuang tuh bakal nggak sia-sia seperti itu ya, Wanya. Betul. Because we love you, we care about you guys. About you. Itu kan untuk yang di Singaraja. Terus ada juga yang nanya ini, maaf Kak, kalau untuk wawancara harus offline ya? Soalnya saya masih di luar Bali, ini kan terkait juga sama jarak dan tempat tinggalnya dia. Gimana, apa solusi kita untuk yang di luar Bali itu kayak gimana? Ya untuk oprek ini ya, kita sebenarnya sudah serahkan kembali kepada masing-masing koor. Itu kembali lagi ke kebijakan masing-masing koor, entah mau membuka untuk oprek online ataukah mau menerima untuk kerjaan yang online. Itu kan kita lihat gak banyak masih ada kegiatan yang bisa dikerjakan dari rumah seperti itu. Tapi itu kembali lagi kepada koornya masing-masing gituan. Aku boleh izin menambahkan ya Pak? Oke, silakan Wan. Mengingat juga kegiatan ini kan sebenarnya kita laksanakan, walaupun kita namanya ini kegiatan semi daring, kan kebanyakan kegiatan kita dari segi persiapan untuk pelaksanaan itu kan bakal dilaksanain secara offline. Artinya bakal datang langsung ke kampus gitu. Jadi kita kan perlu memikirkan juga itu
kasihan untuk orang-orang yang tempat tinggalnya jauh gitu. Jadi diusahakan juga untuk biar di sini karena beberapa bulan ke depan kita bakal padat kegiatannya di sini. Ya nggak sih? Betul. Karena kita itu peduli gitu ya. Kita itu peduli sama kalian, lo kasihan itu jauh-jauh gitu dari Singaraja gitu. Betul nggak ya, Val? Betul. Karena we care about you, Care we about love you. Yes, seperti yang aku bilang tadi. We love you, we care about you. Jangan sampai Anda berpikir tidak ada yang peduli dengan Anda. Yes. Karena kita itu peduli sebenarnya dengan Anda. Ya nggak? Yes, of course. Jangan merasa terpuruk, jangan merasa tersedih, jangan duduk di pojokan kamar di malam. Oke. Nyen. Enggak asik, biar gini aja sih, biar asik gitu loh. Oke. Nggak asik juga sih. Nah, makanya gitu lah. Lanjut. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Untuk wawancara itu melalui online atau offline? Tadi tuh. Oke, Kak. Oh, ini udah tadi ya. Oh ya, ini karena pada tanggal 26 itu ada mahasiswa yang ada kegiatan di tempat lain. Kira-kira di kegiatan di ormawa lain gitu. Kira-kira gimana solusinya? Untuk mungkin dengan tanggal-tanggalan yang bertepatan dengan kegiatan lain itu lebih baik. Ini saran dari kami, itu lebih baik untuk dikoordinasikan dengan masing koor-koor dari sisi yang ada di AKM. Itu jadi mungkin nanti gimana solusinya, mungkin dari koorsinya akan rombak. Misalnya tanggal 25 ada kegiatan, kalian mungkin dirombak ke tanggal 26 seperti itu. Jangan khawatir dengan masalah kegiatan lain yang ada di tanggalan oprek tanggal 25 tanggal 26 tersebut. Jadi silahkan konfirmasi aja di kepada koor-koornya, mungkin nanti disebut akan diberikan jalan keluar gitu. Karena tanggal 25 dan 26 ini cuma rentang waktu, jadi kalian boleh dioprek tanggal 25, boleh di tanggal 26 seperti itu. Yang paling penting, yang utama, karena ini kan kita menyediakan rentang waktu dari tanggal 25 26, yang penting kan misal ada kegiatan di antara tanggal tersebut, yang penting dikomunikasikan. Ya, betul sekali, Wak. Komunikasikan itu dengan baik dengan koornya masing-masing sih, terutama si pilihan Anda gitu. Kan juga udah dibuatin grup sih gitu. Bukan grup sih, grup oprek untuk masing-masing sih. Jadi silakan itu dimanfaatkan dengan baik untuk mengkomunikasikan. Misal Kak, saya nggak bisa di tanggal 25 gitu, boleh nggak saya tanggal 26 karena tanggal 25 itu kan hari Sabtu saya ada kegiatan sama itu. Iya, gitu. sama siapa. Itu, gitu. Boleh itu coba aja dikonfirmasikan, karena itu pun juga menjadi bahan penilaian kita gimana sih cara kalian untuk mengkomunikasikan itu dengan baik gitu. Karena kita mengingat juga gitu, kegiatan AKM ini kan bukan kegiatan yang cuma sebentar gitu. Itu kan perlu ada skill untuk berkomunikasi juga dengan orang tua gitu. Jadi dengan kalian mampu mengkomunikasikan apa sebenarnya masalah kalian, apa sebenarnya tantangan kalian ke kami, itu kan menjadi representasi kalian gimana juga kalian bakal mengkomunikasikan suatu hal ke depannya gitu, ke orang tua ya. dan lain-lain gitu. Tuh. Oke, lanjut pertanyaannya. Oke, lanjut dari pertanyaan. Oh iya, inilah ada lagi. Mau nanya masalah oprek panitia AKM-nya, Kak. Itu kita boleh daftar maksimal 1 si aja atau kayak gimana? Ya ini menarik ini. Jadi untuk permasalahan mau daftar ke berapa si itu bebas. Untuk teman-teman yang mau oprek, pilih itu mau 1 si, mau 2 si atau lebih dan sebagainya. Tapi kembali lagi dengan kemampuannya, maksudnya waktu yang Anda akan spend di sana. Kita harus perhatikan juga karena kalau misalnya teman-teman di sini mau prek lebih dari terutama yang lebih dari 3 si bakal menghabiskan banyak waktu untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi kami tidak melarang mau oprek beberapa si, yang penting kalian punya waktu untuk oprek sebanyak itu gitu. Jadi kita tidak ada melarang, ya silakan gitu. Resiko ditanggung pemenang. Ya. Resiko ditanggung pemenang. Selain itu kan ini tanggalnya mepet itu antara 25 dan 26 itu. Jadi itu kan misalnya teman-teman memilih lebih dari 1 si kan ada resiko, ada kemungkinan akan lebih susah untuk mengatur jadwalnya. Jadi itu kan juga perlu menjadi concern. Kami tidak ada melarang berapapun si yang Anda pilih. Yang penting Anda bisa
mengatur dan mengkomunikasikan itu dengan baik ke masing-masing sinya gitu. Caranya itu kita kan sudah menyediakan formulir registrasi yang udah ada di link di bio IG AKM dan juga BMFBS. Itu formulir itu kan tidak hanya strict pada satu kali pengisian doang, itu bisa diisi beberapa kali gitu. Jadi kalau mau isi 2 kali ya, mau ikut 2 sih ya isi 2 kali gitu. Tapi jangan juga jika sudah mengisi sekali lagi mengisi dengan gitu kan, si yang sama dengan alasan yang sama kan susah gitu untuk kita mengaturnya. Kalian juga harus tahu gimana susahnya kami gitu loh. Gitu. Tapi ya nggak bukan masalah yang besar banget sih, cuma kan gimana ya, kalau hal-hal kecil itu yang kita sampai salah mendata gitu kan, karena kita kan juga namanya manusia, kita bisa aja punya human error ke data 2 kali, kita kira orang yang sama kan nggak tahu. Oh ya nih Wan, aku ingat lagi ada pertanyaan seperti ini ya. Dari grup maba waktu itu ada pertanyaan seperti, Kak, si malam gelar seni itu seperti apa gitu? Coba kita jelasin juga masing-masing itu kayak gimana sih? Coba kita ceritakan masing-masing sih ya. Coba ya karena tadi Valdi udah bilang MGS, coba kita MGS ini. Ya, kita coba ke MGS. Ya, jadi aku omongin besar tentang MGS dulu ya. Jadi pada MGS ini itu MGS itu kebanyakan si malam gelar seni. Seperti dah kita ketahui, dalam malam itu ada seni yang digelar gitu. Jadi kita di sana akan menampilkan beberapa penampilan yang berbau seni seperti itu. Jadi yang seperti kalau tahun lalu dan 2 tahun lalu tuh ada yang wajib tari Widya Dewi itu, yang akan dipersiapkan oleh Gayotra dalam TC-TC itu. Terus ada tarian fragmen yang memang khusus sesuai dengan tema AKM, seperti tahun 2019 ada tema tarian fragmen yang berjudul Bandang gitu. Seperti judulnya yang tema AKM tersebut Buana Santi seperti itu. Lalu juga di MGS ini kita menampilkan penampilan dari 3 jurusan yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, itu punya jurusannya yang mengatur gimana mau penampilannya seperti ituan. Itu untuk MGS gitu. Untuk pekerjaannya mungkin si MGS ini bakal mempersiapkan ya yang seperti itu, yang tari fragmen, tari Widya Dewi. Nah, dalam hal melatih tari penarinya, melatih penabuhnya ya, itu, dan menghubungi jurusan-jurusan yang ingin menampilkan karya seninya seperti ituan. Dan MGS itu juga tidak hanya kerja sendiri, artinya dalam ini kan pekerjaan yang lumayan besar, dan ini juga bersinergi dengan sisi yang ada di AKM ini juga. Ini udah ada list nih sisi apa aja yang ada di AKM. Total ada 17 sih. Jadi biar kita nggak ada yang ketinggalan, kita sambil nyatet juga. Kita lanjut ke si acara. Si acara dulu. Si acara itu kayak gimana, Pak? Jadi untuk si acara ini ya sebelumnya ini baru nih di AKM 2020, karena di 2019 dan sebelumnya tidak ada si acara. Jadi masa ya? Iya. Karena si acara ini memegang tentang PPEBS dan 2019 PPEBS ada di GOS. Jadi karena 2020 GOS hilang, kita alihkan PPEBS ini ke AKM seperti itu. Betul. Jadi bukan untuk PPEBS saja, si acara ini juga menghandle tentang pembukaan AKM dan penutupan AKM yang akan berkoordinasi langsung dengan MGS. Seperti ituan. Di mungkin sisinya akan bekerja membuat rundown, menghandle karantina PPEBS dan grand final PPEBS, serta membuat hal-hal yang berbau-bau dengan si acara intinya. Ya, mantap sekali ya. Lalu lanjut ke berikutnya adalah si kesekretariatan. Si kesekretariatan ya. Kan berhubungan dengan kesekretariatan. Data-data seperti presensi ataupun sertifikat piagam untuk juri, untuk pelatih, untuk peserta lomba, untuk ya panitia dan sebagainya seperti itu. Itu yang akan difokuskan kepada si sekret. Ya. Lalu lanjut ke si humas atau hubungan masyarakat. Ya, dari namanya itu sudah hubungan kepada masyarakat seperti itu. Jadi berhubungan dengan masyarakat. Dengan saya.
masyarakat ya jangan. Anda jangan berpikir. Jangan. jangan. Ya seperti hubungan masyarakat. Lanjut kembali ke topik. Ya, kita mungkin untuk tugas-tugasnya dari si Humas seperti membuat redaksi yang akan disebar ke panitia, ke tamu undangan mungkin atau ke keluar dari instansi-instansi yang akan berhubungan dengan acara KM ini. Ya, betul. Ini kan juga acara yang tidak hanya untuk kita doang. Ini juga kita seperti MGS itu kan bakal ditonton juga oleh masyarakat dan lain-lain. Jadi si Humas juga berperan penting untuk menyebarluaskan itu ke masyarakat. Nah, itu ya Val ya. Yuk. Lalu lanjut ke si Pengda, penggalian dana. Gimana nih? Kita perlu uang ya, perlu uang ini ya. Jadi untuk sebenarnya aku juga baru mengembalikan Pengda ini di tahun ini karena 2020 tidak ada Pengda ya, tidak ada. Karena ya seperti kita tahu juga kan dalam masa-masa kritis masalah keuangan itu. Untuk Pengda ini intinya kita ingin menggali dana seperti namanya gitu. Seperti kita mencari sponsor kepada instansi-instansi yang mungkin bisa membantu kita dalam acara ini itu. Atau mungkin nanti jika kita akan dilaksanakan secara semi jadinya kita mungkin di tugasnya Pengda ini akan membuka dagangan seperti itu. Apalah mau jual telur gulung, mau jual laklak boleh aja. Dasarnya ini untuk orang-orang yang jago juga berwirausaha. Yang punya usaha lah terutama. Karena kan berpengalaman. Ya berpengalaman. Gitu. Ya, jadi utamanya ya itu sih nyari dana untuk membantu dan menunjang kegiatan ini. Lebih baiklah dengan mencari partner-partner kita untuk diajak bekerja sama dalam kegiatan ini. Itu Pengda ya. Lanjut ke berikutnya, ini ada si DDP, desain, dokumentasi dan publikasi. Oke. Seperti ini namanya sedikit berubah ya yang pertama itu karena tahun lalu dan tahun sebenarnya itu namanya publikasi dan dokumentasi itu. Jadi kita ganti jadi desain, dokumentasi dan publikasi karena juga kita jangan lupa bahwa si ini juga mendesain bagaimana pamflet-pamflet dan mungkin kita akan pakai spanduk gitu di acara-acara ini gitu. Jadi untuk tugas-tugasnya si DDP ini kita bakal berfokus pada hal-hal yang berbau tentang designing dan publikasi, dokumentasi seperti itu. Jadi mungkin segi desainnya kita mengedit bagaimana pamflet yang akan dikirim ke media sosial, bagaimana kita mengedit video-video yang kita susun untuk meriahkan acara ini gitu. Terus untuk bagian dokumentasinya ya seperti namanya kita mendokumentasikan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berjalan di acara ini gitu. Dan di kegiatan AKM tahun ini kita bakal banyak menggunakan sistem live stream gitu. Jadi untuk melaksanakan itu, untuk desain live streamnya, nanti model live streamnya itu bakal kayak gimana, itu kan bakal digarap juga sama teman-teman dari DDP. Jadi bagi Anda yang bisa mengedit, suka mengedit, janganlah hanya ditampilkan di IG pribadi atau cuma dipakai hiburan sendiri di rumah gitu. Ayo dedikasikan diri Anda. Jangan sombong sendiri ya. Jangan sombong sendiri. Kita perlu juga kalian. Sombong bersama-sama kita di sini ya. Gitu betul Val? Betul. Nah, itu soal si DDP. Berikutnya adalah perlengkapan dan dekorasi atau si perdek. Jadi kalau perlengkapan seperti yang udah tahu teman-teman di sini pastilah berhubungan dengan kelengkapan yang digunakan untuk acara ini itu. Jadi si perlengkapan dan dekorasi ini juga bertanggung jawab tentang bagaimana sisi yang membutuhkan sebuah perlengkapan bisa dibantu dengan si perlengkapan dan ini juga bonus. Ini tambahan untuk si perdek ini karena 2 tahun lalu kita membuat panggung, kita membuat si panggung gitu. Jadi tahun ini kita masih belum full kita bisa buat panggungannya, kita bisa mendekorasi dan membuat panggung mini di Wantilan. Jadi kita arahkan tugas ini kepada si perdek itu. Jadi itu tugasnya untuk perlengkapan dan dekorasi ini Wan gitu. Ya the whole konsepnya kita bakal ngelaksanain ya di sini juga gitu dengan sistem live stream itu dan nggak sebesar 2 tahun lalu.
belum Tapi kita, bisa. karena kita tetap akan membuat ini semaksimal mungkin dan semeriah mungkin dengan apa yang kita punya. Semoga mantap sih. Lanjut ke si berikutnya, ada si TKT, tempat keamanan dan transportasi. Oke. Jadi kalian harus lihat lu koornya itu keren, Pakuito. Kalau kepo langsung aja cek IG AKM okay. atau IG BMFBS, jangan ragu-ragu, langsung aja dicek. Gimana itu si TKT itu, apa sih tugasnya? Nah, untuk si TKT ini dari namanya tempat keamanan dan transportasi ya. Jadi ini TKT ini akan mengurus tentang masalah tempat yang akan digunakan pada saat kegiatan gitu. Terus untuk keamanan juga mereka yang bertanggung jawab tentang bagaimana mengamankan acara itu agar tetap berjalan dengan lancar, menghindari yang namanya kerusuhan-kerusuhan yang dibuatkan oleh beberapa oknum lah seperti itu. Dan terakhir itu transportasi. Jadi kan ini bakal memerlukan juga yang namanya transportasi untuk mungkin mengambil barang atau hal yang lain gitu. Jadi di TKT yang akan menanggung jawabkan. Gitu. Nah mungkin teman-teman yang punya mobil yang bisa dipinjamkan silakan masuk TKT ya. Mobil pick up. Kita butuh kalian ya. Enggak gitu juga, kita kan kita juga bakal menyewanya. Nyewanya. Gitu. Jangan canda guys, alangkah lebih baiknya gitu ya, Val ya. Lebih baik kita pinjam. Oke, lanjut Man. Lanjut kita ke si Expo, FBS Expo. FBS Expo ini kan juga merupakan salah satu kegiatan yang penting ya, seperti kegiatan utama ya dalam AKM ini, Expo. Sebenarnya aku kurang tahu apa sih makna dari Expo itu, tapi yang aku lihat itu Expo ini adalah sebuah acara yang berfokus pada hiburan ya, kalau nggak salah ya itu. Nah, jadi tugasnya si Expo ini nanti di Expo AKM ini akan berjalan selama 3 hari di Wantilan kampus bawah. Jadi tugasnya di sana untuk Expo ini menyusun acara-acara yang akan ditampilkan pada saat acara tersebut. Nah jadi karena kita juga di Expo ini akan menampilkan beberapa lomba, jadi si Expo ini bakal koordinasi dengan si lomba-lomba yang terkait seperti itu gitu, untuk ditampilkan pada Expo-nya gitu. Itu untuk tugas-tugas si Expo gitu. Nah mungkin untuk dekorasi dalam hari-hari Expo itu mungkin si Expo akan berkolaborasi dengan si perlengkapan gitu, seperti itu. Itu tugasnya untuk si Expo. Oke, terus ya karena aku juga pengalaman jadi koordinator si Expo ya, jadi saya bakal mau jelasin juga. Jadi Expo itu anggaplah kayak this is our party man. Yes. Ya untuk Expo, untuk kegiatan AKM ini, dan ini adalah kegiatan yang biasanya selalu ditunggu-tunggu di setiap kegiatan AKM. Namun sayang kita ini sekarang masih dalam keadaan pandemi. Kalau dulu itu kita tuh bakal ngadain kayak semacam kayak pameran itulah bisa kita bilang kalau di kampus ya, yang dimana dari jam 5 sore bahkan dari jam 3 sore itu di kampus sudah rame. Kampus akan dikelilingi juga oleh dagangan-dagangan, dan setiap malam pasti ada bintang tamu itu dan lain-lainnya. Itu kegiatan yang seru banget sih. Asik ya? Asik banget sih. Ini untuk partinya FBS ya. Partinya FBS. Nah kalau MGS tadi partinya masyarakat yang menyukai seni seperti itu. Ini tempat kita untuk socialize each other, asik bahasa Inggris, bersosialisasi satu sama lain. Kita ini tempat kita untuk menjalin kekeluargaan bersama-sama sesama mahasiswa FBS juga. Dan inilah salah satu kegiatan utama yang bisa menyatukan kita di kegiatan AKM ini. Ya, Expo asik sih. Lanjut di sini ada si lomba. Ada banyak banget nih si lomba. Ada yang pertama ada menulis esai nasional, fotografi nasional, akustik nasional, tari modern nasional, tari Bali, musikalisasi puisi nasional, dan lomba artikel. Oke. Kalau si lomba ini aku akan jawab secara keseluruhan ya. Jadi si lomba ini tugasnya mengurus tentang lomba-lomba yang akan dilaksanakan pada AKM itu. Jadi kita di 7 lomba ini kita sudah targetkan 6 lomba dalam 7 ini, kecuali tari Bali itu akan lomba yang bertaraf nasional seperti itu. Jadi tugas-tugas dari si lomba adalah seperti membuat juknis, mencari juri yang akan kita gunakan pada saat acara lomba tersebut berlangsung gitu. Kita mencari peserta seperti itu. Itu tugas dari si lomba secara general. Untuk mungkin tugas secara spesifik
mungkin bisa tanyakan langsung ke koor-koornya gitu. Ya untuk yang lain juga kalian mungkin belum puas dengan jawabanku sebagai ketua, mungkin kalian tanya-tanyakan kepada koor-koorsinya langsung seperti itu. Di GAKM di feed kami juga sudah ada tertera di sana kontak-kontak dari masing-masing koordinator sih. Jadi itu boleh kok Anda hubungin, nanya apa gitu. Oh ya, tapi jangan menggunakan nomor-nomor tersebut sebagai tujuan hal yang tidak baik ya. Itu minta pulsa gitu jangan minta pulsa. Jangan juga spamming ya, maksudnya kayak nelpon gitu malam-malam gitu kan. Ya, kita tahu juga bagaimana cara atau chat yang baik dan benar seperti itu. Tuh. Ya, jangan juga chat P gitu terus. Itu aja gitu. Jangan dijawab untuk koor-koor, jangan dijawab yang P yang seperti itu, jangan dijawab. Yang P untuk koor-koor yang ngechat P gitu, Kak. Itu jangan ya, jangan dibalas. Jangan dibalas. Yang ping gitu. Seperti yang tadi bertanya itu kan udah bagus. Selamat malam Kak, mengganggu. Saya dari ini ingin bertanya seperti itu cara menchat yang baik ya. Itu cara chat yang baik, sistematis gitu loh. Jelas pertanyaannya apa. Soalnya nanti kalian terutama nanti yang maba-maba nih ya, coba nanti kalian sudah semester tinggi di chat seperti itu sebagai adik tingkat pasti kalian agak risih gitu. Agak risih gitu. Tuh, bukan ya seperti kami ingin dipuja-puja. Bukannya pengen dipuja-puja juga sih ya. Tapi kita emang ya tahulah rasanya tidak dihormati seperti itu gitu. Karena udah capek-capek bikin tugas, tiba-tiba ngeliat lihat P gitu kan bete gitu tiba-tiba. Ya kayak gitulah ya. Dan yang paling utama kan kita sama-sama menghargai waktu juga ya Pak ya. Menghargai waktu masing-masing. Jadi kalau ngechat tuh jelas tujuannya itu apa, nggak cuma ngechat P gitu aja. Ya ini maksudnya apa ya? Kita harus ngebales lagi gitu kan. Ya kita kan tidak semua orang memiliki waktu untuk itu, untuk nanya balik gitu. Ya kayak itulah ya, dari kegiatan AKM ini, dari konsep acara keseluruhan dan juga pembahasan di masing-masing sih dan juga pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita masuk ke sesi flashback ini kita bakal cerita-cerita. Emangnya seistimewa apa sih AKM ini gitu? Menyenangkan apa dan se-impactful apa sih kegiatan ini sebenarnya gitu, sehingga banyak yang bilang tuh dikatakannya AKM tuh kangen banget sama AKM. Ciri khasnya FBS AKM tuh kayak gimana. Dan kami juga ya bakal ngeceritain juga gimana sih AKM dari 2019 yang utama, karena kami baru masuk 2019. Kami baru masuk tahun 2019. Awal-awal kita kan dikenalin sama kakaknya waktu kemas ya, waktu kita di basement. Kita jelasin soal KM itu kan keren banget. Jadi banyak juga yang pengen ikut itu. Valdi dulu sih. Aku si Pengda. Saya si lomba fotografi saya dulu. Oh iya, ngebahas juga soal si lomba yang tadi. Jika kalian mengikuti si lomba, misal si lomba fotografi, bukan berarti Anda harus pintar dalam fotografi dan lain-lain, karena yang utama kan tugas Anda itu adalah mengkoordinir lomba tersebut, ngurusin teknisnya kayak mana, jurinya kayak mana, technical meetingnya akan seperti apa gitu. Bukan berarti Anda harus jago menguasai lomba tersebut gitu. Tapi kalau minat dan menguasai ya tidak ada salahnya juga. Boleh aja. Gimana nih pengalamannya? Dulu waktu AKM itu persiapannya lebih lama dari yang sekarang ini. Itu tuh dulu tuh dari kita habis kemas, jadi kita habis kemas di bulan September kan udah mulai oprek gitu. Bahkan di September awal. Kalau sekarang kan ini karena kita masih ada kegiatan banyak juga di kemarin, sehingga baru juga mengadakan oprek gitu. Juga karena kemarin webinarnya juga lebih dimajukan itu. Jadi kan persiapan AKM masih ditunda seperti itu gitu. Dan juga seperti 2019 itu kita memang sudah fix bakal offline jalannya fix itu offline. Namun karena sekarang kita masih belum tahu juga, kita masih perkuatkan dulu apa yang sebenarnya akan kita bawakan di AKM ini gitu. Kita itu yang harus digantung sama PPKM juga ya. Aduh, kasihan sekali. Kita semua sepakat digantung itu tidak enak. Iya, gitu. Sepakat guys. Sepakat ya teman-teman ya. Terus dulu kalau di AKM itu kita tuh kan bukan hanya bekerja dari rumah atau apa-apa, kita tuh setiap hari ke kampus.
Ya. Setiap hari ke kampus. Itulah yang ya dibandingkan kegiatan utama kita seperti MGS, kegiatan utama kita Expo itu sebenarnya di mana kita mempersiapkan MGS, mempersiapkan Expo itu di sana sebenarnya kita menemukan teman, menemukan kebersamaan di antara mahasiswa-mahasiswa FBS itu ya Val ya. Ada lagi cerita dari aku kan. Yuk. Sebenarnya nih jujur aku SMA sampai semester 1 awal aku masih punya yang namanya jam malam. Jam malam. Aku cowok punya jam malam itu jam 10 aku jam 10 sudah ditelepon dengan orang tua. Nah, semenjak aku ikut AKM bukan mempengaruhi hal jelek. Aku pengalaman aku sendiri aja. Itu aku semenjak ikut AKM setelah AKM pulang jam 2, jam 1, jam 3 seperti itu. Nah, pada saat itu aku ditelepon pada lewat jam 11 tuh. Di mana ini? Vali di mana ini? Nih, aku pap langsung tes. Masih ada gai. Setelah itu langsung tidak pernah ditelepon sama orang tua sampai jam 3, sampai jam 4, sampai 5 tidak pernah ditelepon sama orang tua. Iya, udah ngerti maksudnya ini bukan kegiatan yang negatif seperti itu. Bukan kegiatan yang jaruh-jaruh, kegiatan yang aneh-aneh gitu ya. Karena dulu itu kalau kegiatan KM itu bisa sampai jam 3, sampai jam 2. Sampai jam 3. Aku bahkan nginep pernah. Aku punya cerita di mana aku sombong. Aku sombong dengan cara buat story jam 2 di kampus. Setelah itu jam 7 sudah di kelas. Gimana sombongnya dulu, Bos. Iya sih dulu ya AKM itu kan bersamaan juga sama kelas. Jadi tantangannya kuliah offline lagi. Tantangannya itu di sana ya saat kita di kampus sampai jam 3 gitu, sampai jam, apalagi dulu musuhnya emang jam AB. Jam AB itu memang musuh panitia AKM. Musuh panitia AKM adalah jam AB. Apalagi kita waktu semester 1 kan masih ada MPK. Iya, MPK. Kita tidak ada hari libur. Itu kan kelasnya enak hari Rabu libur gitu. Ya itu sih itu MPK. Ya, tidak kami misi ke kampus lain. Misi ke fakultas. Itu udah pindah-pindah fakultas. MPK ya dulu. Enggak cuma pindah-pindah room gitu kayak sekarang. Pindah link. Pindah link gitu. Kita kan dulu itu pindahnya fakultas. Pindah bawa motor, Bos, bukan bawa pakai mouse. Pakai mouse itu dan tidak mengeluh gitu ya. Tidak mengeluh gitu ya. Tidak mengeluh walaupun kita berpindah. Nanti buat story itu capek banget. Aduh, gitu capek banget gila online nih. Di AKM biasanya ada chinlock. Ada chinlock. Biasanya bakal ada sesuatu yang terjalin antara teman dengan teman dengan kakak tingkat teman dengan adik tingkat itu, bahkan dengan ibu kantin dan lain-lain. Izin ngebon gitu kan ada gitu itu kan. Ya, cuma itu sih chinlock itu sangat emang wajib besar kemungkinannya terjadi dan wajib. Paling dulu chinlock apa? Jangan ditanya. Aku dulu dagang bareng soalnya. Dagang bareng. Aku kan pengda nih. Kalau dulu aku duduk deket wantilan. Tiba-tiba ketemu. Tiba-tiba lagi nyobek kertas ya. Nyobek kertas untuk bikin panggung, tiba-tiba ketemu. Lagi ngapain? Besok kita ada tugas kan? Dosennya sama nggak? Kok kelanjutan gitu. Dan sehabis AKM, bahkan ada temenku yang cintanya itu gara-gara ngebantuin buka jok motor. Ada gitu. Malam-malam gitu kan. Paling dia nyari siapa bukain jokku sekarang. Tiba-tiba di sana. Ya tau lah yang punya acaranya nih. Jangan spill the tea gitu ya. Ya itulah ya, jadi chinlock itu sangat kemungkinan terjadi gitu. Jadi sayang banget sebenarnya kalau kita ngelaksanain ini cuma online doang. Offline itu adalah amazing banget sih. Cerita tentang dimarahin orang tua pulang malam. Tuh ketemu teman-teman baru, karena kalau kita di kampus itu dulu setiap kita ke kampus duduk dimanapun itu pasti ketemu kayak temen gitu, teman pasti baru ngajak gitu. kenalan gitu. Hei, kamu siapa? Kamu pasti tanya dari prodi apa gitu. Terus ditanya IG-nya apa? Aku jarang nanya IG one. Aku nanya sih. Walaupun IG bukanlah standar untuk
bertemannya. Tapi ya biar terlihat menghargai, Iya, kita saling follow-followan gitu. Sekarang aku melihat IG gitu, ini siapa gitu. Tapi mostly tetap kenal lah, friend gitu. Tahu lah wajahnya. Karena di sana tuh bukan hanya mahasiswa dari satu prodi doang. Iya. Dari prodi yang berbeda, dari jurusan yang berbeda, Dan kita dari bersatu dalam Bali, dari luar Bali itu pasti kenal di sana gitu. Buktinya sekarang angkatanku aku setidaknya tahu orang-orang yang dari luar Bali. Ya kalian angkatan online semester 1 dan 3 angkatan online berteman dengan foto profil. Tidak, kan ada juga ya adik-adik tingkatnya sekarang kan juga udah bersosialisasi gitu dengan teman-temannya, ngobrol gitu. Tapi kalau pengen punya teman lebih banyak, pengen tahu kayak gimana sih kegiatan AKM ini, at least ikutilah kegiatan ini. Sumpah ini kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat dan menyenangkan. Sangat menyenangkan. Beneran? Ya nggak sih? Ya, betul sekali. Setidaknya mana ya? Ikuti, nikmati. Sumpah. Pasti kalian bakal cerita yang ada di AKM gitu. SKP dapat. Iya, SKP pun dapat kan? Itu pengalaman teman yang paling utama kan? Cinta banget. Iya nggak sih? Iya betul-betul. AKM adalah cinta nih. Cinta. Iya nggak sih? Dan cinta itu adalah kekuatan. Ya, kekuatan kembali lagi ke tema. Oke, untuk membuat new normal yang lebih baik. Mantap banget. Kita love to die and die for love. Ya, baju aku. Baju aku. Iya sih gitu, karena kekuatan gitu ya. Cinta itu kekuatan, karena cinta kita bisa membuat kebersamaan antara teman. Cinta itu kan konteksnya nggak cuma hubungan antar dua orang yang berbeda jenis kelamin gitu. Cuman love dengan cinta, mencintai organisasi, mencintai kampus, mencintai keluarga juga dengan teman-teman. Walaupun selama AKF Holland kita jauh dengan keluarga ya. Iya, tapi itulah gimana kita mengatur hal tersebut gitu. Karena kadang tuh untuk kita bisa menemukan rasa kasih sayang itu kita perlu waktu untuk sendiri. Iya, betul sekali. Untuk merasakan kembali apa pentingnya untuk kangen gitu ya. Itu ibaratkan kita ngumpulin kangen dulu. Baru kita keluarkan secara bersamaan. Gitu. Itu akan lebih terasa gitu. Betul, sumpah. Ya itu sih. Harapan untuk kegiatan AKM. Tadi kita udah bahas sih. Kita harapannya itu apa? Dari Valdi apa? Oke sih, itu dah yang penting. Yang tadi udah lomba maupun MGS, Expo itu berjalan lancar sesuai konsep kita yang sudah kita pikirkan matang-matang gitu. Terus untuk anak-anak BEM maupun anak-anak oprek itu, aku harap di sini kita bisa menjalin kebersamaan. Di sini kita bisa merubah perspektif kita tentang sebuah kegiatan, sebuah orang itu. Kita di sini kita mengenali bagaimana sifat-sifat manusia juga kan. Di sana aku harap juga kalian di sini membantu kami di jajaran inti untuk membuat acara AKM ini yang berkesan gitu untuk FBS sendiri. Itu kalau Wawan? Kalau aku yang utama adalah semoga dengan walaupun kegiatan kita AKM sekarang ini adalah semi daring, kita tetap bisa merasakan vibe sebenarnya dari AKM itu sendiri gitu. Dan aku harap juga banyak di antara mahasiswa semester 1 dan semester 3 gitu untuk ikut dalam kegiatan open recruitment kegiatan AKM ini gitu. Karena apa ya? Belum terlambat untuk menyesal gitu. Nanti udah semester 5 kalian udah nggak bisa lagi untuk ikut kepanitiaan, nanti baru nyesal gitu. Kita tidak mau sampai itu terjadi. Jadi kita sangat terus mengingatkan teman-teman yang semester 1 dan semester 3 untuk ikut dalam kegiatan yang sangat istimewa ini gitu ya. Ya, betul sekali Wan. Karena kegiatan ini istimewa banget. Kita tidak mungkin tanpa alasan kita masih diam di sini ya nggak Pak? Ini udah sampai malam pun kita masih diam di kampus. Ini di kampus ya. Kampus nih. Di kampus kita bukan masih, backgroundnya bukan latar hijau ini ya, yang bisa disentuh ini guys. Ini bisa disentuh, ini asli, ini bukan background seperti kalian ya. Ya, bukan tanpa alasan kita masih semangat untuk di sini karena kita tahu
AKM itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan luar biasa, itu jadi sangat disayangkan untuk dilewatkan. Itulah yang menggabungkan kita gitu, sehingga bisa menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan gitu juga di kampus. Dan ini ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kegiatan AKM itu. Ya apa? Betul. Lanjut. Sepertinya dari kita sudah cukup, kita udah ngobrol selama 50 menit. Ya. Sepertinya sudah banyak banget yang kita jelasin. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya soal pekerjaan di masing-masing, ingat langsung di kontak masing-masing koorsinya. Ingat untuk follow IG BEM, FBS, IG AKM, IG aku juga ya. Dan IG saya. Dan juga IG-nya Mita karena Tinta Kamboja ya, juga. Tinta Kamboja juga. Ini lanjut kita ke jargon ya. Jargon okay. AKM. Kalau aku bilang AKM 2021, kalian jawab bisa ya guys ya. AKM 2021 bisa. BEM FBS isi. BEM FBS istimewa. FBS Jaya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Bisa. Thank you teman-teman yang udah mau dengerin. Thank you guys ya. And see you in the next episode. Bye-bye.